teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari keadaan pandemi ini ya. Kenalkan, nama saya Afifah Lutfia Pata dari Universitas Pamulang, kelas 03 SHK 001, Prodi S1 Akuntansi, NIM 2011111200034. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen kita, Bu Nur Hayati, SEMAA, selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi yang sudah memberikan kita tugas ini. Di sini, saya selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membahas siklus keuangan aktiva tetap. Oh ya teman-teman, kelompok 3 itu terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada saya, Afifah Lutfia Pata, selaku moderator, dan selanjutnya teman-teman saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bahrun Hasya Farinduri. Saya Eka Mila Fitriasari, NIM 20 10 11 20 0035. Perkenalkan, nama saya Winda Saputri. Saya Juliana Sanjaya. Perkenalkan, saya Bintang Adinda Pertiwi dari kelompok 3. Nah, dan sekarang kita lanjut ke presentasi. Di sini kelompok 3 akan membahas sistem akuntansi aktiva tetap yang terdiri dari definisi dan karakteristik aktiva tetap, klasifikasi aktiva tetap, transaksi yang mengubah aktiva tetap, dokumen yang diperlukan oleh aktiva tetap, flowchart, catatan akuntansi aktiva tetap, jaringan subsistem aktiva tetap, fungsi yang terkait dalam pengadaan aktiva tetap, manajemen, dan wewenang aktiva tetap. Untuk pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini, apa sih aktiva tetap itu, teman-teman? Definisi aktiva tetap itu, aset tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Nah, jadi itu adalah definisi dari aktiva tetap ya teman-teman. Selanjutnya, pentingnya aktiva tetap. Kenapa sih aktiva tetap itu penting banget dalam perusahaan? Aset jenis ini sangat penting bagi perusahaan manapun. Kenapa? Selain digunakan untuk membantu bisnis, menghasilkan pendapatan, mereka sangat diperhatikan oleh investor. Ketika memutuskan apakah akan berinvestasi di perusahaan, sebagai contoh, rasio perputaran aktiva tetap digunakan untuk menentukan efisiensi aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Saya akan membahas tentang aktiva tetap dalam neraca keuangan. Aktiva tetap adalah proses kapitalisasi ketika perusahaan membeli suatu aktiva tetap. Mereka mencatat biaya sebagai aset pada neraca alih-alih membiayainya ke dalam laporan laba rugi. Karena sifat aktiva tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, aktiva tetap awalnya dikapitalisasi pada neraca dan kemudian secara bertahap disusutkan selama masa manfaatnya. Nah, aktiva tetap ditampilkan sebagai properti, pabrik, dan peralatan, aset atau yang bisa kita sebut aset tidak lancar. Misalnya nih, contoh perusahaan membeli sebuah printer seharga 1 juta, maka akan dicatat di aset neraca sebesar 1 juta selama masa manfaatnya printer secara bertahap akan mengurangi nilainya sendiri dari neraca. Aktiva tetap dalam laporan laba rugi, kecuali tanah, aktiva tetap menghadapi depresiasi. Hal ini untuk mencerminkan dari penggunaan nilai dari penggunaan aset tersebut dalam operasi perusahaan. Depresiasi muncul pada laporan laba rugi dan mengurangi laba bersih perusahaan. Contohnya nih, perusahaan yang membeli printer seharga 1 juta dengan masa manfaatnya itu 10 tahun dan nilai residu akan mencatat penyusutan 100.000 pada laporan pendapatannya setiap tahun. Lalu aktiva tetap dalam laporan arus kas. Ketika perusahaan membeli atau menjual aktiva tetap dengan uang kas, itu tercermin di bagian aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Pembelian aktiva tetap merupakan arus kas keluar dan dikategorikan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan penjualan aktiva tetap merupakan arus kas masuk dan dikategorikan sebagai hasil dari penjualan aset tetap. Misalnya, perusahaan membeli printer seharga 1 juta menggunakan kas, maka perusahaan akan melaporkan pengeluaran modal sebesar 1 juta pada laporan arus kasnya. Selanjutnya, karakteristik aktiva tetap.
Nah, karakteristik aktiva tetap ini ada beberapa macam ya teman-teman. Frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aktiva tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aktiva lancar. Pengeluaran yang dilakukan dari yang bersangkutan dengan aktiva tetap perlu dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Sistem otorisasi perolehan aktiva tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan dari aktiva tetap sendiri tuh. Nah, sebenarnya ada beberapa macam lagi nih teman-teman. Saya akan menjelaskan ya. Singkatnya, 1. Aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan muncul di neraca perusahaan sebagai properti, pabrik, dan peralatan atau PP&E. 2. Aset yang dapat disusutkan kecuali tanah. Aset jenis ini mengalami penyusutan untuk mencerminkan keausan dan depresiasi saat penggunaan aset. Ketiga, aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial. Jangka panjang, aset jenis ini digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dan menghasilkan pendapatan. Mereka tidak dijual kepada pelanggan atau ditahan untuk tujuan investasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi aktiva tetap. Nah, seperti yang sudah ada di presentasi atau di PPT kita, 1 ada tanah, 2 gedung dan perbaikan gedung, 3 mesin dan equipment, 4 kendaraan, 5 furniture dan fixtures. Nah, meskipun daftar di atas tadi dari contoh aktiva tetap, teman-teman, mereka tidak harus bersifat universal ya untuk semua perusahaan. Dengan kata lain, apa yang merupakan aktiva tetap untuk satu perusahaan tidak dapat dianggap sebagai aktiva tetap untuk perusahaan lain. Misalnya, perusahaan pengiriman akan mengklasifikasikan kendaraan yang dimilikinya sebagai aktiva tetap. Namun, perusahaan yang memproduksi kendaraan akan mengklasifikasikan kendaraan yang sama dengan persediaan. Karenanya, pertimbangan sifat bisnis perusahaan saat menentukan aktiva tetap. Nah, segitu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktiva tetap mengalami perubahan, baik bertambah maupun berkurang selama penggunaannya. Transaksi apa saja yang dapat mengubah nilai aktiva tetap? Yang pertama, jenis transaksi yang mengubah rekening aktiva tetap terdiri dari transaksi perolehan dari pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Lalu pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, penghentian pemakaian, dan penjualan. Yang kedua, transaksi yang mengubah akumulasi depresiasi aktiva tetap terdiri dari penghentian pemakaian, penjualan, pertukaran, dan penjualan. Yang ketiga, transaksi yang mengubah biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap adalah konsumsi. Berbagai sumber daya seperti konsumsi bahan dan suku cadang, konsumsi sumber daya manusia, konsumsi energi, konsumsi peralatan, dan konsumsi sumber daya lainnya. Dokumen yang diperlukan untuk aktiva tetap ada 10. Yang pertama, surat permintaan otorisasi investasi. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Yang ketiga, surat permintaan transfer aktiva tetap. Yang keempat, surat perintah kerja. Yang kelima, surat order pembelian. Yang keenam, laporan penerimaan barang. Yang ketujuh, faktur dari pemasok. Yang kedelapan, bukti kas keluar. Yang kesembilan, daftar depresiasi aktiva tetap. Yang ke-10, bukti memorial. Selanjutnya, manajemen dan wewenang aktiva tetap. Apa sih manajemen aktiva tetap? Manajemen aktiva tetap diadakan agar pengguna bisa mendapatkan manfaat optimal atas penggunaan aktiva tetap selama umur ekonomisnya. Maka dibentuk fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, yaitu bagian aktiva tetap. Wewenang yang dimiliki oleh bagian aktiva tetap. Yang pertama, menempatkan aktiva tetap di tangan fungsi pemakaian aktiva tetap.
Yang kedua, memberikan notarisasi pemindahan aktiva tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian aktiva tetap. Yang keempat, memberikan otorisasi pengiriman aktiva tetap untuk keperluan reparasi. Fungsi yang terkait dalam pengadaan aktiva tetap. 1. Fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aktiva tetap dan mengajukan surat otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aktiva tetap. 2. Fungsi riset dan pengembangan bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aktiva tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. 3. Pejabat yang bersangkutan memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit yang ada di bawah wewenangnya. 4. Direktur utama memberikan otorisasi terhadap semua mutase aktiva tetap. Fungsi pembelian bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aktiva tetap. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap yang diterima oleh pemasok. Fungsi aktiva tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan aktiva tetap perusahaan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber untuk pencatatan aktiva tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aktiva tetap. Jaringan subsistem aktiva tetap. 1. Sistem pembelian aktiva tetap. 2. Sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri. 3. Sistem pengeluaran modal. 4. Sistem penghentian pemakaian. 5. Sistem transfer aktiva tetap. 6. Sistem revaluasi aktiva tetap. Dan 7. Sistem akuntansi depresiasi aktiva tetap. Catatan akuntansi aktiva tetap. 1. Kartu aktiva tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap tertentu. 2. Jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aktiva tetap, penghentian pemakaian aktiva tetap, dan depresiasi aktiva tetap. 3. Registrasi bukti keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Relevansi aktiva tetap dalam laporan keuangan. Neraca keuangan. Aktiva tetap adalah proses kapitalisasi. Ketika perusahaan membeli aktiva tetap, mereka mencatat biaya sebagai aset neraca, alih-alih membiayainya ke dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Kecuali tanah, aktiva tetap menghadapi suatu depresiasi. Hal ini untuk mencerminkan pengurangan dan penyusutan nilai dari penggunaan aset tersebut dalam operasi perusahaan. Depresiasi muncul dalam laporan laba rugi dan mengurangi laba bersih perusahaan. Laporan arus kas. Ketika suatu perusahaan membeli atau menjual aktiva tetap dengan uang kas, itu akan tercermin di bagian aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Pembelian aktiva tetap merupakan arus kas keluar dan dikategorikan sebagai pengeluaran modal.
Sedangkan penjualan aktiva tetap merupakan arus kas masuk dan dikategorikan sebagai hasil dari penjualan aset tetap. Flowchart. Tujuan penggunaan bagan alir atau flowchart adalah untuk dapat membuat gambaran ringkas atau tanpa banyak kata dan dengan nyata dalam suatu bagan tentang berbagai operasi. Flowchart dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi tetap dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, sistem pembelian aktiva tetap, yang kedua, sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri, yang ketiga, sistem pengeluaran modal, yang keempat, sistem penghentian pemakaian aktiva tetap, yang kelima, sistem transfer aktiva tetap, yang keenam, sistem revaluasi aktiva tetap, dan yang 7, sistem pencatatan depresiasi aktiva tetap. Yang pertama kita bahas yaitu sistem pembelian aktiva tetap. Sistem pembelian aktiva tetap dimulai dari bagian yang memerlukan aktiva, di mana bagian ini akan membuat surat permintaan otorisasi investasi yang akan dibuat 3 rangkap, kemudian diserahkan kepada direktur utama. Setelah diotorisasi oleh direktur utama, maka rangkap pertama diberikan kepada bagian pembelian, rangkap kedua diberikan kepada bagian yang memerlukan aktiva tetap, rangkap ketiga diberikan kepada bagian utang. Surat order pembelian atau SOP ini dibuat menjadi 7 rangkap, di mana rangkap pertama dan kedua dikirim ke pemasok, rangkap ketiga diberikan kepada bagian penerimaan, rangkap keempat diberikan kepada bagian utang, rangkap kelima diberikan kepada bagian yang memerlukan aktiva tetap, rangkap keenam beserta SPP, SPH dan PH akan disimpan pada dokumen sementara berdasarkan tanggal, dan rangkap ketujuh akan disimpan pada dokumen permanen berdasarkan abjadnya. Selanjutnya kita ke bagian utang terlebih dahulu, di mana ada surat permintaan investasi yang telah diotorisasi, surat order pembelian atau SOP, LPB dan juga faktur dari pemasok. Setelah itu, bagian utang akan membandingkan antara faktur dari pemasok dengan SPOI, SOP, dan LPB. Selanjutnya, bagian utang akan membuat bukti kas keluarnya. Sebelum itu, bagian penerimaan di mana tadi sudah menerima SOP dan juga surat pengantar dari pemasok. Selanjutnya, bagian penerimaan akan memeriksa barang yang diterima. Setelah diperiksa, maka bagian penerimaan akan membuat surat penerimaan barang tersebut. Kembali lagi pada bagian utang, di mana bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian utang akan dibuat 3 rangkap, yang akan disertakan dengan SPOI, SOP, dan LPB serta faktur yang sebelumnya sudah ada. Di mana BKK rangkap pertama akan digunakan untuk register kas keluar, rangkap kedua diberikan ke bagian aktiva tetap, dan rangkap ketiga beserta dokumen SPOI, SOP, LPB dan juga faktur akan disimpan pada dokumen sementara berdasarkan tanggal. Kembali lagi pada bagian penerimaan, di mana kita sudah memiliki laporan penerimaan barang yang tadi telah dibuat, dan laporan ini dibuat 3 rangkap, di mana rangkap pertama diberikan kepada bagian pembelian, dan rangkap kedua diberikan ke bagian yang memerlukan aktiva tetap. Sementara rangkap ketiga beserta SOP dan SP disimpan pada dokumen permanen berdasarkan nomor urutnya. Kemudian ke bagian aktiva tetap, di mana sudah ada bukti kas keluar rangkap kedua,
Surat ini akan digunakan untuk membuat surat penempatan aktiva tetap, di mana dibuat 3 rangkap beserta BKK-nya. Rangkap pertama diberikan kepada bagian yang memerlukan aktiva tetap beserta aktiva tetap tersebut. Kemudian dokumen ini akan disimpan pada dokumen permanen berdasarkan nomor urutnya. Kemudian ke bagian aktiva tetap, di mana tadi kita sudah mendapatkan bukti kas keluar rangkap kedua, dan bukti kas keluar ini akan digunakan untuk membuat surat penempatan aset tetap. Surat penempatan aset tetap dibuat menjadi 3 rangkap, di mana rangkap pertama diberikan kepada bagian yang memerlukan aktiva tetap, dan nantinya dokumen ini akan disimpan oleh bagian aktiva tetap pada dokumen permanen berdasarkan nomor urutnya. Surat penempatan aktiva tetap rangkap kedua diberikan ke bagian kartu aktiva tetap beserta dengan BKK tadi. Rangkap ketiga akan disimpan oleh bagian aset tetap pada dokumen permanen berdasarkan nomor urutnya. Pada bagian kartu aktiva tetap, di mana tadi kita sudah menerima bukti kas keluar rangkap kedua dan juga surat penerimaan aset tetap atau SPAT rangkap kedua, itu digunakan untuk membuat kartu aset tetap, dan setelahnya dokumen tersebut akan disimpan oleh bagian kartu aset tetap pada dokumen permanen berdasarkan nomor urutnya. Setelah itu proses pembelian aktiva tetap pun selesai. Yang kedua yaitu sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dimulai dari bagian yang memerlukan aktiva tetap, di mana bagian ini akan membuat surat permintaan otorisasi investasi berupa 3 rangkap, di mana akan diberikan kepada direktur utama untuk diberikan otorisasi oleh direktur utama. Rangkap pertama akan diberikan kepada bagian reparasi dan pemeliharaan. Rangkap kedua diberikan ke bagian yang memerlukan aktiva tetap, dan rangkap ketiga diberikan kepada kartu aktiva tetap. Surat permintaan otorisasi investasi yang telah diotorisasi rangkap pertama tadi, yang dimiliki oleh bagian reparasi dan pemeliharaan, digunakan untuk membuat surat perintah kerja, di mana surat ini dibuat 3 rangkap. Rangkap pertama akan digunakan oleh bagian reparasi dan pemeliharaan itu sendiri. Rangkap kedua diberikan kepada bagian kartu aktiva tetap, dan rangkap ketiga diberikan kepada bagian yang memerlukan aktiva tetap. Surat perintah kerja rangkap pertama akan digunakan oleh bagian reparasi dan pemeliharaan untuk membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPPBG, serta membuat catatan jam kerja. BPPBG ini akan dibuat 3 rangkap, di mana akan diberikan ke bagian gudang. Sementara catatan jam kerja akan digunakan untuk membuat kartu jam kerja yang akan diberikan ke bagian gaji dan upah. Bagian gudang, di bagian gudang, BPPBG 3 rangkap tadi akan digunakan untuk mengisi kuantitas suku cadang yang disertakan. Setelah itu BPPBG rangkap pertama dikirimkan ke bagian jurnal, rangkap kedua diberikan ke bagian reparasi dan pemeliharaan, sementara rangkap ketiga digunakan untuk membuat kartu gudang. Kemudian BPPBG tersebut akan disimpan pada dokumen permanen berdasarkan nomor urutnya. Lanjut, bagian gaji dan upah. Setelah mendapatkan kartu jam kerja dari bagian reparasi dan pemeliharaan, maka bagian gaji dan upah akan membuat daftar gaji dan upah serta rekap gaji dan upah.
di mana daftar gaji dan upah tersebut dibuat 2 rangkap yang akan diberikan ke bagian utang. Sementara rekap gaji dan upah akan diberikan ke bagian jurnal. Kemudian di bagian jurnal yang telah menerima BPPBG dan juga RDU digunakan untuk membuat jurnal umum. Kemudian BPPBG dan RDU tadi akan diberikan ke bagian kartu aktiva tetap. Di bagian kartu aktiva tetap, di mana tadi telah menerima SPOI, BPPBG, RDU, LPS, serta SPK, digunakan untuk membuat bukti memorial, di mana bukti memorial ini akan dibuat 2 rangkap. Rangkap pertama akan diberikan ke bagian jurnal yang akan digunakan untuk membuat jurnal umum, kemudian akan disimpan pada dokumen permanen berdasarkan nomor urutnya. Dan rangkap kedua, bukti memorial tadi serta SPOI, LPS, BPPBG, dan RDU digunakan oleh bagian aktiva tetap untuk membuat kartu aktiva tetap, yang kemudian dokumen tadi akan disimpan pada dokumen permanen berdasarkan nomor urutnya. Setelah bagian aktiva tetap menerima laporan proyek selesai dari bagian yang memerlukan aktiva tetap, maka bagian aktiva tetap akan membuat surat penempatan aktiva tetap di mana ada 3 rangkap. Rangkap pertama akan diberikan ke bagian yang memerlukan aktiva tetap, yang kemudian akan disimpan di dokumen permanen berdasarkan nomor urut. Rangkap kedua akan diberikan ke bagian kartu aktiva tetap, dan rangkap ketiga serta LPS tadi akan disimpan pada dokumen permanen berdasarkan nomor urutnya. Surat penempatan aktiva tetap rangkap kedua yang diberikan ke bagian kartu aktiva tetap tadi beserta bukti memorial SPOI, LPS, BPPBG, dan juga RDU yang telah ada sebelumnya akan digunakan untuk membuat kartu aktiva tetap, dan akhirnya sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri selesai. Saya Juliana Sanjaya, saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya. Untuk gambar 16.13 akan melukiskan bagian alit dokumen sistem pengeluaran modal yang terdiri dari rangkaian prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan otorisasi investasi, prosedur perintah kerja, prosedur pelaksanaan pengeluaran modal, dan prosedur penerimaan barang serta prosedur pencatatan harga pokok aset tetap. Dalam bagian alir dokumen tersebut, transaksi pengeluaran modal diawali dengan pembuatan surat permintaan otorisasi reparasi oleh bagian yang memerlukan pengeluaran modal. Dokumen ini digunakan untuk meminta otorisasi pengeluaran modal kepada direktur utama. Otorisasi yang diberikan kepada direktur utama diberikan ke bagian reparasi dan pemeliharaan. Langkah pengeluaran modal selanjutnya sama dengan sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai alur sistem pengeluaran modal. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pada bagian yang memerlukan modal terlebih dahulu. Bisa kita lihat pada gambar 16.13, bagian yang memerlukan pengeluaran modal akan membuat surat permintaan otorisasi reparasi yang terdiri dari 3 lembar. Lalu setelah surat permintaan otorisasi reparasi dibuat, maka akan diberikan kepada direktur utama untuk meminta otorisasi pengeluaran modal. Setelah direktur utama memberikan otorisasi dokumen, maka dokumen tersebut akan diberikan ke bagian reparasi dan pemeliharaan. Lalu untuk surat permintaan otorisasi reparasi itu terdiri dari 3 lembar. Lembar pertama akan diberikan ke bagian reparasi dan pemeliharaan. Lalu lembar kedua akan disimpan oleh bagian yang memerlukan modal. Lalu lembar ketiga akan diberikan ke bagian kartu aset tetap. Bisa kita lihat pada gambar 16.13, untuk angka 3 tersebut adalah merupakan lembar kedua yang disimpan oleh bagian yang memerlukan modal pada saat menerbitkan surat permintaan otorisasi reparasi. Lalu angka ke-7 merupakan dokumen lembar ketiga yang diberikan dari bagian reparasi dan pemeliharaan.
pada saat membuat surat perintah kerja. Lalu angka yang ke-14 adalah dokumen lembar kedua yang diberikan oleh bagian reparasi dan pemeliharaan pada saat membuat laporan proyek selesai. Lalu angka nomor 17 adalah dokumen lembar ketiga dari bagian aset tetap yang diberikan kepada bagian yang memerlukan pengeluaran modal pada saat membuat surat penempatan aset tetap. Lalu untuk nomor 3, 7, 14, dan 17 ini, 4 dokumen tersebut nanti akan diarsipkan tetap menjadi dokumen permanen yang akan diarsipkan ke bagian yang memerlukan pengeluaran modal. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai bagian reparasi dan pemeliharaan. Bisa kita lihat pada angka 2, itu merupakan surat permintaan otorisasi reparasi yang pada lembar pertama yang diberikan dari bagian yang memerlukan pengeluaran modal kepada bagian reparasi dan pemeliharaan. Untuk surat pemerintahan otorisasi reparasi akan diproses untuk membuat surat perintah kerja. Lalu, setelah surat perintah kerja dikeluarkan akan memiliki 3 lembar kembali. Lembar yang pertama akan disimpan oleh bagian reparasi untuk dibuatkan dokumen lain. Lalu untuk lembar kedua akan diberikan ke bagian kartu aset tetap. Lalu untuk lembar ketiga akan diberikan ke bagian yang memerlukan modal. Lalu kita bisa lihat lagi untuk angka 5. Untuk angka 5 itu didapat dari surat perintah kerja lembar pertama, itu nanti akan digunakan untuk membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau disingkat BPPBG yang akan mengeluarkan 3 lembar kembali. Lalu surat perintah kerja tersebut juga akan digunakan untuk mencatat jam kerja yang akan dicatat pada kartu jam kerja. Seperti itu, yang akan menghasilkan untuk nomor 9. Nomor 9 ini nanti akan diberikan ke bagian gaji dan upah. Saya akan menjelaskan untuk bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang terlebih dahulu yang akan dikeluarkan dalam 3 lembar. Seperti yang tadi saya jelaskan, setelah surat perintah kerja digunakan untuk membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, maka untuk bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang akan memiliki 3 lembar. Setelah BPPBG dikeluarkan, maka akan diserahkan kepada bagian gudang. Lalu seperti yang terlihat untuk nomor 11, itu menerima barang dari bagian gudang disertai dengan BPPBG lembar kedua. Lalu setelah itu nanti akan diarsipkan sebagai arsip permanen atau arsip dokumen di bagian reparasi dan pemeliharaan dan tidak akan diproses kembali. Lalu setelah BPPBG lembar kedua diarsipkan di bagian reparasi dan pemeliharaan, maka bagian reparasi dan pemeliharaan akan membuat laporan proyek selesai yang akan terdiri dari 3 lembar. Untuk lembar yang pertama nanti akan diberikan ke bagian kartu aset tetap. Untuk lembar kedua nanti akan diberikan ke bagian yang memerlukan modal. Lalu bagian ketiga akan diberikan kepada bagian aset tetap. Saya akan menjelaskan bagian gudang. Untuk seperti yang kita lihat pada angka nomor 8, itu merupakan bagian gudang menerima 3 lembar BPPBG dari bagian reparasi dan pemeliharaan. Setelah menerima 3 lembar, maka bagian gudang akan mengambilkan barang dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam BPPBG. Lalu, bagian gudang akan mengisikan kuantitas barang yang diserahkan pada BPPBG pada lembar ketiga, yaitu lalu dicatat kepada di dalam bagian kartu gudang, yang nantinya lembar ketiga ini juga nanti akan diarsipkan oleh bagian gudang dan tidak akan diproses kembali. Lalu untuk BPPBG lembar yang pertama nanti akan diberikan kepada bagian jurnal. Lalu untuk lembar kedua nanti akan diberikan kepada bagian reparasi dan pemeliharaan yang digunakan untuk sebagai arsip bagian reparasi dan pemeliharaan yang diserahkan sesuai dengan bersama barang penyerahan barangnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem pengeluaran modal lanjutan seperti yang bisa kita lihat pada gambar 16-13 untuk bagian gaji dan upah. Untuk nomor 9 tersebut merupakan kartu jam kerja yang didapatkan dari bagian reparasi dan pemeliharaan. Untuk setelah mendapat dokumen kartu jam kerja, itu bagian gaji dan upah akan membuat daftar upah dan rek daftar upah. RDU itu merupakan singkatan dari rekap daftar upah. Lalu setelah bagian gaji dan upah
membuat daftar rekap upah dan rekap daftar upah, maka akan dikeluarkan berbagai dokumen ini yang dijadikan satu paket yang terdiri dari daftar upah, itu ada 2 lembar atau 2 rangkap, lalu bagian belakangnya adalah RDU atau rekap daftar upah. Lalu untuk daftar upah serta rangkapannya untuk rangkap lembar pertama dan lembar kedua akan diserahkan kepada bagian utang. Tapi kalau untuk rekap daftar upahnya itu nanti akan diserahkan ke bagian jurnal. Untuk bagian jurnal untuk nomor 10 lembar pertama itu didapatkan dari BPPBG yang didapat dari bagian gudang. Lalu untuk nomor 12 RDU didapat dari bagian gaji dan upah. Lalu untuk nomor 18 merupakan bukti memorial dari bagian kartu aset tetap. 3 dokumen ini akan dijadikan jurnal umum. Tapi untuk lembar ke-1 RDU nanti akan diserahkan ke bagian kartu aset tetap kembali, dan lembar ke-1 untuk BPPBG juga nanti akan diserahkan ke bagian kartu aset tetap juga. Lalu untuk nomor 18 yang bukti memorial, jika setelah digunakan untuk sebagai jurnal umum juga nanti akan diarsipkan untuk bagian jurnal dan tidak akan diproses kembali. Lalu sekarang saya akan melanjutkan mengenai penjelasan bagian kartu aset tetap. Seperti yang terlihat, untuk SPOI merupakan singkatan dari surat permintaan otorisasi permintaan. Lalu untuk BPPBG merupakan singkatan dari bukti penerimaan barang gudang. Lalu RDU merupakan rekap daftar upah, dan LPS merupakan singkatan dari laporan proyek selesai, dan SPK juga merupakan singkatan dari surat perintah kerja. Saya akan jelaskan untuk nomor 4 SPOI itu didapatkan dari lembar ketiga direktur utama di bagian yang memerlukan pengeluaran modal. Lalu nomor 13 BPPBG dari bagian jurnal. Untuk nomor 6 surat perintah kerja dari bagian resparasi dan pemeliharaan lembar kedua. Lalu nomor 14 RDU dari bagian jurnal, dan nomor 15 LPS dari lembar ke-1 dari bagian reparasi. Lalu kelima dokumen ini akan dijadikan untuk membuat bukti memorial yang menghasilkan berbagai dokumen yang dijadikan satu paket yang terdiri dari RDU, BPPBG, LPS, SPOI, dan bukti memorial 2 lembar. Lalu untuk lembar pertama bukti memorial akan diberikan ke bagian jurnal. Lalu untuk dokumen RDU, BPPBG, LPS, SPOI, dan lembar kedua bukti memorial, semua dokumen akan diarsipkan di bagian kartu aset tetap. Lalu untuk lembar kedua juga untuk bukti memorial itu akan dicatat dalam kartu aset tetap dan diarsipkan juga. Lalu lembar kedua dari surat penempatan aset tetap akan dicatat dalam kartu aset tetap dan diarsipkan kembali. Jadi yang diarsipkan adalah RDU, BPPBG, LPS, SPOI, bukti memorial lembar kedua itu akan diarsipkan ke dalam bagian kartu aset tetap dan tidak akan diproses kembali. Setelah itu untuk bagian kartu aset tetap untuk alurnya akan selesai. Lalu sekarang saya akan menjelaskan bagian aset tetap. Seperti yang terlihat untuk nomor 17 itu merupakan lembar ketiga dokumen laporan proyek selesai. Setelah adanya laporan proyek selesai, maka akan membuat surat penempatan aset tetap yang akan menghasilkan surat penempatan aset tetap terdiri dari 3 lembar dilampiri dengan LPS lembar kedua. Lalu LPS dan lembar ketiga dari surat penempatan aset tetap akan diarsipkan pada bagian aset tetap dan tidak akan diproses kembali. Lalu untuk lembar kedua
surat penempatan aset tetap akan diberikan ke bagian kartu aset tetap untuk dicatat pada kartu aset tetap. Lalu surat penempatan aset tetap lembar pertama akan diberikan ke bagian yang memerlukan modal, lalu juga nanti akan diarsipkan kembali. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem penghentian pemakaian aset tetap yang melibatkan beberapa bagian, yaitu bagian yang menggunakan aset tetap, direktur utama, bagian aset tetap, bagian kartu aset tetap, dan bagian jurnal. Untuk pertama, bagian yang menggunakan aset tetap akan membuat surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap atau kita singkat menjadi SPPPAT. Lalu, telah membuat SPPPAT sebanyak 3 lembar, lalu akan diserahkan ke direktur utama untuk mendapatkan otorisasi. Telah diberikan otorisasi, maka SPPPAT sebanyak 3 lembar akan didistribusikan kepada lembar pertama bagian kartu aset tetap atau angka 2, lalu lembar kedua ke bagian aset tetap, lalu yang lembar ketiga ke bagian yang menggunakan aset tetap kembali. Untuk nomor 4 yang tertera pada bagian yang menggunakan aset tetap, itu merupakan SPPPAT lembar ketiga yang diberikan kembali setelah mendapat otorisasi direktur utama. Telah mendapatkan kembali, maka akan diarsipkan di bagian yang menggunakan aset tetap dan tidak akan diproses kembali. Lalu sekarang saya akan menjelaskan bagian aset tetap, yaitu SPPAT lembar kedua yang diberikan setelah mendapat otorisasi, maka akan diarsipkan di bagian aset tetap dan tidak akan diproses kembali. Lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian kartu aset tetap. Untuk SPPPAT lembar pertama yang diberikan setelah mendapat otorisasi akan digunakan untuk membuat bukti memorial. Dan setelah dibuatkan bukti memorial pada kartu aset tetap dan mencatat SPPPAT lembar ke-1 serta bukti memorial akan diberikan lagi ke bagian jurnal. Lalu untuk ke bagian jurnal, untuk bukti memorial itu akan digunakan sebagai jurnal umum atau digunakan untuk membuat jurnal umum. Setelah digunakan untuk membuat jurnal umum, maka bukti memorial beserta SPPPAT lembar pertama akan diarsipkan oleh bagian jurnal dan tidak akan diproses kembali. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem transfer aset tetap untuk gambar 16-15. Yang terlibat di dalamnya adalah bagian asal aset tetap, direktur utama, bagian aset tetap, bagian kartu aset tetap, dan bagian yang dituju. Untuk bagian asal aset tetap akan membuat surat permintaan transfer aset tetap yang akan menerbitkan dokumen SPTAT sebanyak 3 lembar. Lalu akan diberikan kepada direktur utama untuk meminta otorisasi, dan setelah diberikan otorisasi SPTAT dikembalikan lagi ke bagian asal aset tetap sebanyak 3 lembar. Lalu untuk SPTAT tersebut akan didistribusikan kepada lembar pertama bagian kartu aset tetap, lembar kedua pada bagian aset tetap, dan lembar ketiga pada bagian yang dituju. Lalu untuk bagian aset tetap itu akan mendapatkan SPTAT lembar kedua dan akan diarsipkan di bagian aset tetap dan tidak akan diproses kembali. Lalu bagian kartu aset tetap akan mendapat SPTAT lembar pertama, itu lalu nanti akan dicatat terlebih dahulu di kartu aset tetap. Telah dicatat di kartu aset tetap, maka akan diarsipkan di bagian kartu aset tetap dan tidak akan diproses kembali. Lalu pada bagian yang dituju, SPTAT akan mendapat dari lembar ketiga dan diarsipkan ke bagian yang dituju dan tidak akan diproses kembali. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem revaluasi aset tetap atau yang bisa disingkat SKRAT. Yang terlibat di dalamnya adalah direktur utama, bagian kartu aset tetap, dan bagian jurnal.
untuk Direktur Utama akan membuat surat keputusan revaluasi aset tetap dan menyerahkan ke bagian kartu aset tetap. Lalu, bagian kartu aset tetap akan memproses SKRAT untuk digunakan membuat bukti memorial. Setelah membuat bukti memorial bersama SKRAT akan digunakan untuk mencatat kartu aset tetap. Lalu, telah dicatat ke kartu aset tetap, SKRAT dan bukti memorial akan diserahkan ke bagian jurnal untuk dicatat di jurnal umum dan akan diarsipkan dan tidak akan diproses kembali. Nah, teman-teman, sudah selesai presentasi dari kelompok 3. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 3 tentang siklus keuangan aktiva tetap. Saya, Afifah Rofiah, sebagai moderator mewakili teman-teman saya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga ilmunya bisa sampai ke teman-teman ya dan berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap sehat selalu. Bye teman-teman. Terima kasih buat teman-teman kelompok 3 juga. Bye.